Jalan Tunjungan di Surabaya merupakan salah satu kawasan ikonik dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas yang tinggi. Kehadiran pedagang kaki lima menjadi bagian dari dinamika kota yang hidup, bahkan sebagian besar telah memiliki izin resmi, sehingga keberadaannya turut mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, tingginya aktivitas di kawasan ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama bagi pejalan kaki. Penggunaan bahu jalan dan trotoar oleh pedagang seringkali membuat ruang gerak menjadi terbatas, sehingga mempengaruhi kenyamanan dan aksesibilitas saat berjalan. Selain itu, fasilitas pendukung seperti tempat sampah yang belum memadai turut memperkuat permasalahan di ruang publik, baik dari segi kebersihan maupun kenyamanan lingkungan secara keseluruhan. Fenomena ini sejalan dengan berbagai perhatian terhadap pengelolaan ruang publik di Surabaya, di mana pemerintah kota terus mendorong terciptanya kawasan yang tertib, nyaman, dan ramah bagi semua pengguna, termasuk pejalan kaki dan pelaku usaha kecil. Melalui pendekatan design thinking, wawancara ini bertujuan untuk memahami perspektif pejalan kaki dan pedagang kaki lima terkait penggunaan ruang bersama guna menemukan solusi yang lebih seimbang, empatik, dan berkelanjutan. Saya mau bertanya, Ya, alasan Bapak jualan di lokasi ini itu karena apa? karena Adanya ekonomi. ya, dulu saya itu agen, agen koran. Koran. Sekarang kan koran kan lagi sudah Iya, turun sama ya. cabai. Ya, mau nggak mau kita harus berusaha untuk mencari mencari kerjaan lain, gitu loh, maksudnya tambahan lain. Ya, untunglah sudah ada 3 tahun. Oh, sudah menjaga di 3 tahun sini. ini. Ya. Iya. Dulu pas saya jadi agen dulu ya lumayan. Iya. Koran saya itu hampir kurang lebih 300 SMP. Iya. Sekarang tinggal 30. Oh, 30. Iya, saya beralih ke sini. Tapi tetap koran tetap jalan. Iya, masih jalan. Ya. Permisi Kak, aku boleh tanya-tanya ya? Iya. Menurut Kakak selama jalan di sini tuh apa sih yang mengganggu? Kayak misalnya keramaiannya, atau ruang jalannya, atau kebersihannya? Menurut saya, hal yang paling mengganggu di sini itu ruang jalan yang sempit, terus keramaian para pedagang yang terlalu mepet ke jalan raya, dan banyaknya sampah-sampah yang berserakan karena minimnya tempat sampah di sekitar sini. Oh gitu. Terima kasih ya Kak. Ya. Kasih, maaf ganggu waktunya. Jadi bagaimana Ibu bisa mengelola sampah dari aktivitas berjualan di sini, Ibu? Biasanya kita sediain kantong kresek atau kantong sampah sendiri setiap stand di sini. Tanggung jawab masing-masing stand. Misalnya ada yang beli, ada yang makan di sini, ada yang bungkus pun kita kumpulkan, kita masukin kresek masing-masing stand, masing-masing rombong lah istilahnya. Nanti waktu kita closing baru kresek sampahnya kita buang di tempat pembuangan sampah dekat pasar Genteng situ. Oh, udah disiapin dari Ibu sendiri ya untuk kantong kresek? Ya, masing-masing lapak harus bertanggung jawab masing-masing atas sampahnya. Never look back since then, yeah. Kak, di sini aku mau tanya nih soal gimana kenyamanan Kakak selama berjalan di Jalan Tunjungan Surabaya ini, di mana di sini tuh banyak pedagang kaki lima. Kalau menurut saya, karena di sini kan banyak pedagang kaki lima sehingga banyak sekali ya sampah-sampah yang berserakan. Apalagi jalan di Tunjungan ini sempit. Kan kita mau jalan tuh sulit kan, banyak sampah. Jadi mungkin bisa soalnya di sini juga nggak ada yang namanya tempat sampah, jarang. Mungkin bisa ditambahi dengan tempat sampah di pinggir-pinggir jalan biar kita memudahkan untuk membuang sampah, biar nggak membuang sampah sembarangan. Night will fall, you see the city grows again. Berdasarkan hasil wawancara dari pedagang dan pejalan kaki, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama di Jalan Tunjungan bukan terletak pada legalitas pedagang,
melainkan pada penataan ruang dan fasilitas pendukung yang belum optimal. Meskipun pedagang kaki lima sudah memiliki izin, posisi gerobak yang terlalu dekat dengan badan jalan menyebabkan trotoar menjadi sempit dan mengganggu kenyamanan serta keamanan pejalan kaki. Selain itu, minimnya ketersediaan tempat sampah menjadi faktor utama munculnya perilaku buang sampah sembarangan. Hal ini berdampak pada lingkungan yang terlihat kumuh serta menimbulkan bau tidak sedap, yang pada akhirnya menurunkan kenyamanan bagi pejalan kaki maupun pembeli. Dengan demikian, inti masalah dapat dirumuskan sebagai kurangnya penataan area pedagang dan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai di jalan, menyebabkan terganggunya kenyamanan, kebersihan, dan keamanan bagi pejalan kaki. That's how the story ends. And as the day passes by, I knew that this case is thrown. Melalui pendekatan design thinking, diharapkan muncul solusi yang lebih empatik dan berimbang, khususnya dalam penyediaan fasilitas serta pengaturan ruang yang lebih baik di kawasan ini. Karena pada akhirnya, ruang publik yang baik adalah ruang yang mampu memberikan kenyamanan bagi semua penggunanya. Terima kasih. Tapi nggak bisa turun jadinya. Bisa, coba. Nah, kan nonton. Kamu kalau di Jalan Tunjungan tuh disediain mesin penukar tempat sampah ini gimana? Bagus sih, soalnya aku sendiri sebagai pengunjung Tunjungan juga kadang suka bingung kalau habis beli makanan itu buang sampahnya kemana. Jadi aku biasanya keep dulu sampai rumah baru dibuang. Terus kayaknya orang-orang juga bakalan lebih tertarik karena ini kan sampahnya bisa jadi saldo ya. Jadi menurutku kayak oke sih, oke banget. Oke, terima kasih ya. Menurut kakak, kalau semisal tempat sampah kayak gini ditaruh di daerah Tunjungan itu gimana? Kalau menurutku sih membantu banget ya buat yang untuk kebersihan di daerah Tunjungan, karena beliau mungkin agak susah buat milah sampah kan. Jadi kalau ada di sini ini para pengunjung atau mungkin yang beli-beli di UMKM sana itu bisa lebih bersih-bersih sendiri, jadi tidak menyusahkan untuk kebersihan. Apalagi kalau ada saldo di sini bisa belajar lagi kan. Oke, terima kasih. Menurut saya ini mau ditaruh Tunjungan. Menurut saya sih ini dari tampaknya sih menarik ya, cukup eye catching gitu kan. Mungkin bisa dilihat kayak gini nih bikin orang kayak penasaran, wah apa itu, habis itu akhirnya memasukkan sampah ke sini. Ini buat sampah kan ya? Iya, akhirnya masukkan ke sampah. Mungkin nanti dikasih kayak penjelasannya ini sampah apa. Ini bagus sih kalau ditaruh di Tunjungan, saya setuju. Refleksi diri dari saya mengenai mata kuliah desain thinking yang saya ampu selama 1 semester ini. Dari banyaknya tahapan-tahapan dalam menyelesaikan masalah,
pada desain adalah saya lebih peka terhadap isu-isu maupun masalah di sekitar kita, seperti permasalahan yang saya ambil dari tugas berkelompok mengenai masalah sampah yang mana masih banyak yang perlu dibenahi kembali. Dalam design thinking juga saya lebih banyak belajar mengenai desain-desain yang bertujukan untuk membenahi masalah-masalah sosial, bukan hanya sebagai estetika saja. Baik, dari proyek design thinking ini mengajarkan saya pentingnya empati dan melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Saya belajar memahami kondisi nyata di lapangan, bukan hanya berdasarkan harapan pribadi. Kerjasama tim juga membuat saya menyadari bahwa perbedaan pendapat dapat menghasilkan solusi yang lebih baik. Dari tugas ini, saya memahami bahwa seseorang desainer tidak hanya menciptakan karya yang indah, namun juga mampu memberikan solusi bagi masalah di lingkungan sekitar. Selanjutnya dari saya, melalui pembelajaran design thinking, saya memahami bahwa proses menciptakan solusi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses memahami kebutuhan pengguna. Setiap tahapan melalui 4 tes hingga testing membantu saya melihat suatu masalah dari sudut pandang yang lebih luas dan terstruktur. Saya juga belajar pentingnya menerima masukan, melakukan perbaikan berulang, serta menguji ide secara langsung kepada pengguna. Pengalaman ini membuat saya lebih kritis dalam mengidentifikasi masalah dan lebih terarah dalam merancang solusi yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, proyek desain thinking ini mengajarkan saya bahwa dalam desain thinking kita tidak boleh berasumsi sendiri. Semua masalah di permukaan selalu memiliki akar kebiasaan dan psikologis yang jauh lebih dalam jika diulik lebih lanjut dan dapat menghasilkan solusi yang terbaik. Oke, dari pelajaran desain thinking ini saya bisa mengimprove cara brainstorming sebelum mendesain sesuatu. Dari wawancara hingga suatu desain bisa ditesting untuk pengguna. Selain itu, dari desain kami juga sudah melewati beberapa tahap dari desain thinking, dari empathize hingga ke testing. Dan juga kami bisa mengerti cara pengguna berpikir atas masalah yang akan kita angkat sebagai solusi desain. Terima kasih.